Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aufi Anastasia Dan saya Rina Salsabila. Kali ini kita akan membahas tentang Sertifikat Bank Indonesia sebagai instrumen kunci stabilitas ekonomi. jenis-jenis SBI, yaitu ada 3. Yang pertama, SBI konvensional. Ini instrumen berbasis bunga dan dibeli oleh perbankan dan lembaga keuangan dengan mekanisme lelang di pasar uang. Yang kedua, SBI syariah. Berdasarkan prinsip syariah seperti akad jualah dan digunakan untuk memberikan imbalan dalam bentuk bonus bukan bunga. Dan yang ketiga, SBI falas. SBI ini dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, bertujuan untuk mengendalikan likuiditas falas dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Selanjutnya yaitu manfaat SBI. Yang pertama, mengontrol inflasi dan stabilitas moneter. Dengan menarik kelebihan likuiditas dari pasar, Bank Indonesia dapat menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga. Yang kedua, menstabilkan nilai tukar rupiah. SBI, terutama SBI falas, membantu menahan fluktuasi nilai tukar dengan mengurangi tekanan permintaan terhadap mata uang asing. Yang ketiga, sumber investasi jangka pendek bagi bank. Bank dapat menempatkan dana sementara pada SBI untuk memperoleh imbal hasil. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pasar uang. SBI memperkuat interaksi antara Bank Indonesia dan pelaku pasar keuangan sehingga meningkatkan kedalaman pasar uang dan efisiensinya. Yang kelima, yaitu alternatif pendanaan bagi bank. SBI memberi bank ruang untuk mengatur likuiditas dan kebutuhan modal kerja dengan lebih baik. Dengan adanya SBI, Bank Indonesia dapat lebih efektif mengelola kebijakan moneter untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti stabilitas harga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu definisi sertifikat Bank Indonesia. Terdapat 5 poin utama. Yang pertama, instrumen kebijakan moneter. SBI adalah surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, pengendalian uang beredar. Digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan yang ketiga, pengelolaan likuiditas perbankan. SBI berperan penting dalam menjaga ketersediaan likuiditas di sektor perbankan. Yang keempat, yaitu stabilisasi inflasi. Salah satu alat utama Bank Indonesia dalam menstabilkan inflasi. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan ekonomi. SBI membantu menjaga keseimbangan ekonomi secara keseluruhan dengan kontrol arus uang dan mendorong pertumbuhan yang sehat. Selanjutnya ada elemen-elemen SBI. Elemen-elemen SBI yang pertama yaitu instrumen kebijakan moneter. SBI adalah alat bagi Bank Indonesia untuk mengendalikan likuiditas perbankan. Dengan menerbitkan atau menarik SBI, Bank Indonesia dapat mengontrol jumlah uang beredar sehingga mempengaruhi inflasi dan suku bunga pasar. Yang kedua, ada jangka pendek. SBI sebagai instrumen jangka pendek, biasanya dengan tenor 1, 3, atau 6 bulan. Hal ini memungkinkan Bank Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan moneter dengan cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya ada penawaran dan permintaan likuiditas. SBI ditawarkan kepada bank umum dan institusi keuangan lainnya. Ketika bank membeli SBI, mereka meminjamkan uang kepada BI, yang berarti mereka mengurangi jumlah likuiditas yang tersedia di pasar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikat Bank Indonesia. Ada 7. Yang pertama, inflasi. Salah satu tujuan utama penerbitan SBI adalah untuk mengendalikan inflasi. Jika inflasi tinggi, Bank Indonesia dapat meningkatkan suku bunga SBI untuk menarik dana dari perbankan dan masyarakat, mengurangi likuiditas, dan menurunkan tekanan inflasi. Yang kedua, suku bunga acuan. Suku bunga SBI sangat dipengaruhi oleh suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketika suku bunga acuan naik, suku bunga SBI juga cenderung naik dan sebaliknya. Yang ketiga, yaitu kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kurs rupiah yang berfluktuasi dapat mempengaruhi keputusan Bank Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan moneter, termasuk penerbitan SBI. Nilai tukar yang melemah dapat mendorong Bank Indonesia untuk memperketat likuiditas dengan meningkatkan suku bunga SBI. Yang keempat, yaitu kondisi likuiditas di pasar.
Bank Indonesia menggunakan SBI untuk menyerap atau menambah likuiditas di pasar. Jika likuiditas berlebih, Bank Indonesia akan menerbitkan SBI untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kelima, yaitu permintaan dan penawaran uang. Permintaan dan penawaran uang di pasar juga mempengaruhi besaran SBI. Jika permintaan uang tinggi, Bank Indonesia mungkin menyesuaikan tingkat suku bunga SBI untuk menyeimbangkan permintaan tersebut. Yang keenam, kebijakan pemerintah dan regulasi. Kebijakan fiskal dan keputusan pemerintah dalam hal pengeluaran negara, utang, dan regulasi finansial juga turut mempengaruhi arah kebijakan SBI. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi global. Faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global, suku bunga internasional, dan kebijakan moneter negara-negara lain, misalnya The Fed di Amerika Serikat, juga dapat mempengaruhi keputusan Bank Indonesia terkait SBI. Selanjutnya ada mekanisme investasi SBI. Mekanisme investasi SBI adalah proses di mana individu atau institusi membeli dan menjual saham di pasar modal untuk memperoleh keuntungan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mekanisme investasi di SBI. Yang pertama itu ada penerbitan SBI. Bank Indonesia menerbitkan SBI sebagai instrumen pengendalian moneter dengan tenor pendek, yaitu 1-6 bulan. Yang kedua, lelang. SBI dijual melalui lelang yang diikuti oleh bank dan lembaga keuangan. Yang ketiga, penawaran. Peserta lelang mengajukan penawaran suku bunga yang diinginkan untuk membeli SBI. Yang keempat, keuntungan. Investor memperoleh imbal hasil tetap sesuai suku bunga yang didapatkan saat lelang. Yang terakhir ada risiko. SBI memiliki risiko sangat rendah dan merupakan instrumen investasi aman yang dijamin oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada strategi investasi SBI. Yang pertama ada tujuan investasi. Tujuan investasi dibagi menjadi dua, yaitu likuiditas jangka pendek dan pengendalian risiko. Likuiditas jangka pendek yaitu SBI cocok untuk investor yang mencari instrumen likuid jangka pendek dengan risiko sangat rendah. Yang kedua, pengendalian risiko. Jadi kita itu harus milih SBI jika ingin menyimpan dana dengan aman tanpa terpapar fluktuasi pasar yang tinggi. Yang kedua, pilih waktu investasi. Investasikan pada saat suku bunga tinggi, karena imbal hasil SBI dipengaruhi oleh suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. SBI juga cocok saat ada ketidakpastian ekonomi karena keamanannya sebagai instrumen yang dijamin oleh Bank Indonesia. Yang ketiga ada diversifikasi portofolio, yaitu gabungan SBI dengan instrumen investasi lain seperti obligasi atau saham untuk mendapatkan diversifikasi antara risiko dan imbal hasil. Yang keempat, pantau kebijakan moneter BI. SBI sangat dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Pantau perubahan kebijakan moneter untuk menentukan waktu terbaik untuk berinvestasi. Yang kelima, manfaatkan imbal hasil tetap. Jadi, gunakan SBI sebagai alat tempat parkir sementara untuk dana yang belum digunakan dalam investasi jangka panjang, karena imbal hasilnya tetap dan resikonya rendah. Yang keenam, optimalkan pada pasar stabil. Saat pasar keuangan bergejolak, SBI bisa menjadi pilihan strategis karena stabilitasnya. Namun, pada pasar dengan potensi return lebih tinggi, alokasikan dana ke instrumen yang lebih agresif. Dan yang terakhir ada kesimpulan. SBI merupakan instrumen investasi yang aman dan liquid, terutama cocok untuk jangka pendek dengan risiko rendah. SBI berfungsi sebagai alat kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan likuiditas. Strategi investasi yang tepat melibatkan pemilihan waktu yang sesuai, diversifikasi portofolio, dan pemantauan kebijakan moneter Bank Indonesia. SBI sangat berguna dalam situasi ekonomi yang tidak stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan dana sementara sambil menunggu peluang investasi jangka panjang dengan imbal hasil tetap. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.